percaya sama dia gitu. Ada video yang kita kasih lihat. Jadi semoga dengan adanya supaya tidak ada korban-korban itu. Tapi sempat komunikasi sama Mbak Dewi saja, sama Mbak Hilmana? Sudah. Apa katanya? Nggak ada Mbak Dewi, dia juga akan gaspol, jangan sampai dia juga sama seperti kita, jangan sampai banyak korban yang lain, kasihan gitu loh, karena dia ini kan mantan manajernya si Indonesia, orang udah keras lah percaya gitu, dan ternyata kan dia dilakukan seperti yang sekarang kita rasakan lah, ini saya rasakan. Ke saat ini handphonenya gimana Pak? Belum ada? Nggak ada, jadi handphone nggak ada, uang nggak ada. Iya. Harusnya kalau di saat dia mengakui, oh iya sorry ini ada kesalahan, kan tadinya dia bilang kok masuk ke rekening orang gitu. Saat pas saya bilang standar itu nggak mau. Nah di situ dia langsung berbalik, oh iya sorry ada kesalahan, gue udah cetak nih bukunya, oke uangnya udah ada di gue. Harusnya kan kalau emang ada barangnya, oh oke lo tinggal sisa transfer sisanya kita COD-nya ini barangnya, dan sampai saat ini saya nggak pernah lihat barangnya, uangnya pun ditahan sama dia gitu. Itu sih yang saya benar-benar kecewain. Tapi setelah melihat track record dia kan, Iya kaget. ini kaget dan mungkin Kaget. sekarang mau percaya kalau dia tuh Ya udah akhirnya saya juga nggak terlalu nggak tahu deh kembalinya atau enggak, karena korban-korban yang lain nominalnya juga lebih besar kan gitu, dan saya juga dikasih tahu sama temen, lu gila ya lu nggak lihat apa di podcast udah banyak, ya enggak lah masa gue harus searching dulu di saat kita mau berteman mau transfer ya nggak kayak gitu. Akhirnya saya juga di saat lihat kayak gitu tarik nafas dan nggak tahu deh udah bisa kembali apa enggaknya sih nggak tahu, yang penting jangan sampai ada korban lain. dari bukti-bukti chatnya Ada semua. ada. Voice note, chatnya juga gitu. Dan dia kalau WhatsApp itu misalkan ngirim kayak gue besok pulang jam berapa tiket pesawatnya, itu dikirim yang WhatsApp satu kali buka, tahu kan ya Mas? Oh, iya. Nah itu pertama-tama saya kayak buka-buka aja kan, pas kesini uang saya udah ditransfer dia begitu, kelakuannya saya selalu rekam. Kalau lagi di rumah kan saya nggak ada handphone gue, saya pakai handphone bibi saya kan, wah ada voice note satu kali klik doang, saya rekam-rekamin suaranya. Jadi semua itu rekam. Oke, rekan-rekan media, ya, hari ini saya sampaikan secara tegas bahwa perilaku yang dilakukan oleh Kim Hao ya, atau Iskandar itu jelas melanggar, ya, bertentangan dengan undang-undang, terutama di dalam pasal 378 yang dibuka pasal 372. Saya sampaikan di sini kenapa Iskandar atau Kim Hao ini patut diduga jelas dia melakukan tindak pidana penipuan penggelapan. Barang siapa yang dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri, apakah itu uang atau barang, ya, dengan menggunakan martabat palsu, nama palsu, atau melalui bujuk rayu, ya, untuk menggerakkan orang lain atau seseorang supaya menyerahkan barang atau sesuatu atau uang kepada dirinya. Nah ini jelas tindak pidana ini sanksi penjaranya kan 4 tahun. Jadi saya sampaikan sore hari ini kepada Kim Hao, segera hubungi kami. Kamu harus bertanggung jawab atas perilaku yang sudah kamu lakukan, dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal sekarang. Klien saya hanya dijanji-janjikan saja. Ternyata korban kau juga bukan hanya klien kami. Jadi saya tunggu 1 kali 24 jam. Jika tidak, Mabes Polri akan berurusan dengan Anda. Ini meminta yang transfer aja atau ada kerugian. Ya otomatis kerugian udah bukan hanya material. Kalau material mungkin tidak seberapa ya, harga handphone berapa sih, tapi material. Bagaimana dia menunjuk kami juga sebagai pengacaranya, itu juga udah kos yang harus dikeluarkan oleh beliau, karena harga diri beliau saat ini udah diinjek-injek sama si Kim Hao. Udah kenal dari SMA, udah berpikir positif, ternyata dia seperti itu. Nah itu. Yang kedua, kita nggak mau ada korban lagi terus banyak bertambah. Kita minta nanti dalam hari ini Mabes Polri untuk segera melakukan penahanan penangkapan. Jangan kau merasa bahwa di negara ini kau merasa hebat. Nggak ada. Semua di mata hukum kedudukannya adalah sama. Ketika kau berbuat salah, maka kau harus bertanggung jawab. Ada teori hukum Greenstraff, Jondersburg. Siapa yang bersalah, maka harus ditangkap. Dia harus bertanggung jawab dan sebagainya. Ada. Sorry buktinya, Mas Wan. Kemarin Ke rumahnya.
atau rumahnya. Kalau saya komunikasi dengan Dewi Sanca, itu dia tidak ada di rumahnya. Tapi Dewi Sanca udah menelpon orang tuanya, ibunya pun udah pasrah. Saya udah beberapa orang yang banyak yang nagih, tapi saya telepon si anaknya ini, ya udah kembaliin deh uangnya gitu. Dan kalau yang harus terpaksa harus diproses, silakan aja. Ini udah bilang gitu. Ini bukti transfernya Mbak Marina ke Iskandar atau Kim Hao. Senilai DP 7 juta. Ini ditransfer tanggal 8 Maret. Kemudian juga dia seperti menantang, dia berada di Kuala Lumpur bersama siapa temennya? Ini. Dia mengakui hati-hati saya lagi banyak hutangnya, jadi kamu jangan percaya ya kalau saya banyak hutang. Ini lagi intens komunikasi sama beliau, lagi media live. Sebelum ada netizen nanti yang DM dulu, kata dia gitu. Ini mendingan keluar dari bacot gue, dia bilang gitu. Gue lagi banyak masalah nih, lagi banyak utang. Lebih banyak kasus. Jadi sebelum kau dengar dari netizen yang DM kau kasih itu aku dan kedua dari baca sendiri. Tapi Mbak betul ngomongin ibunya masih Mbak? Enggak. Saya nggak tahu banyak tentang dia sih. Karena kebetulan kuasa hukum saya juga cari tahu korban-korban yang lain, terus ada kontaknya juga kan. Kita paling kontaknya. Ya kita sudah coba profiling. Ternyata beliau kan kalau nggak salah kan di manajeri sama Mak Pera ya. Informasinya. Nah ini kita lagi coba profiling terus. Sebelum kita dalam kesempatan ini rekan-rekan media sekali lagi setelah kita mendengar kronologis apa yang disampaikan oleh Mbak Marina, maka secara tegas kami somasi terbuka hari ini, sore ini kami tunggu waktunya 1 kali 24 jam dia untuk meminta maaf, dia untuk bertanggung jawab atas semua perilaku dan perbuatan yang sudah dia lakukan. Kalau tidak, kami akan melangkah dengan tegas membuat laporan di Mabes Polri. Betul begitu, Bang Bapak? Betul. Jadi ada lagi Bang, ya, tiganya tahu. Pesan ini terkait media nanti bila ada korban-korban yang Kita bahkan akan membantu korban-korban itu. Karena katanya informasinya si KH ini agak ular, agak licin, agak berbahaya. Justru saya tertantang dengan orang ini. Saya akan buat dia bagaimana negara hukum ini keadilan, kepastian dan harus ditegakkan buat kaum yang biar dia tahu ini adalah negara hukum, jangan sampai kita berbuat seenaknya di negara ini. Ada aturan main, semua ada aturan main. Kalau bisa jadi public figure yang on the track, yang positif, yang baik, menjadilah role model yang menjadi panutan. Jangan melakukan sesuatu yang keluar dari ya koridor. Ini ada ngomongin, belum sampaikan ke tim. Ya udah, kita udah terlanjur sampai sini, jadi udah diserahkan ke kuasa hukum saya. Kita gaspol, tidak bertanggung jawab, gaspol. Kita mau tahu siapa dia. Ini adalah negara hukum sekali lagi. Setiap perbuatan yang Anda lakukan, maka Anda harus bertanggung jawab. Tadi iPhone Pro Max 15 ya Bang ya? Iya, iPhone Pro Max 15 256 GB. Mungkin Bang Tuan Kota mau tambahkan? Ya, pada prinsipnya apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Marina sama tim kuasa semuanya sudah jelas bahwa jangan sampai negara ini kalah dengan kejahatan. Itu yang saya tekankan, bahwa berkaitan dengan perkara 78 yang tadi kami sampaikan, itu semua buktinya sudah ada kepada kami. Kami tinggal menunggu itikat baik, karena apa yang disampaikan oleh klien kami
langkah-langkah persuasif sudah dilakukan, tapi beliau ini masih saja melanggar hukum. Itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih buat rekan-rekan media yang tadi ini sudah keterangan. Tambahan lagi, persoalan ini adalah persoalan pidana. Ketika Kim Hao berbuat salah, maka dia harus bertanggung jawab. Tentunya, seperti yang disampaikan Bang Tuan Kota tadi, bahwa bukti-bukti sudah cukup kami mengantongi. Ya, apakah itu screenshot, apakah itu video. Jadi unsurnya menurut pandangan kami saat ini sebagai kuasa hukumnya Mbak Marina itu sudah terpenuhi. Saya yakin kepolisian dalam hal ini setelah dia melihat bukti-bukti yang kita sampaikan nanti itu akan segera melakukan penyelidikan, mungkin langsung melakukan penangkapan terhadap Kim Hao. Jangan sampai dia beredar di luar melakukan aksi kejahatannya sehingga merugikan banyak orang. Itu yang kita khawatirkan. Oke. Mbak Marina ada perasaan untuk mengikhlaskan juga nggak? Sempat ada. Jadi pas teman-teman ngabarin, lo nggak lihat apa emang di YouTube itu udah banyak banget kasusnya dan nominalnya pun lebih jauh berkali-kali lipat kan. Jadi di situ saya kayak ini nggak mungkin deh, nggak mungkin balik karena emang udah terbiasa gitu. Nah di sisi lain saya agak kecewanya itu WhatsApp-nya itu ya, dari mulai lo kalau mau laporin silakan aja, gue jagain karena lo nggak transfer ke rekening gue, itu satu. Terus setelah dia mengakui pun ya nanti ya gue transfer nanti malam, besok setelah pulang dari Kuala Lumpur kayak gitu. Itu kan lumayan memakan pikiran dan waktu ya. Ya kita namanya manusia tetap ya mau nominal segimanapun juga ada rasanya kayak kecewa gitu.